Ya, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Wak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggak? Sehat, Pak. Ya, ada alhamdulillah, Wak. Jadi hari ini kita belajar sistem komputer. Nah, materinya itu sistem memorinya. Jadi KD dari sistem memori itu berada di 3.9 ya. Nah, di 3.9 itu menganalisis memori berdasarkan karakteristik sistem memori, lokasi, kapasitas, dan kecepatannya. Terus, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu didik dapat menghubungkan memori berdasarkan karakteristik sistem memori dengan benar, membagi memori berdasarkan karakteristik sistem memori dengan tepat, mengubah alternatif beberapa memori dalam sistem komputer dengan benar, memodifikasinya, memodifikasi sistem memorinya. Nah, di sini materinya itu yaitu RAM, jenis RAM, terus gimana sistem kerja dari RAM itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem memori. Sebelum kita memulainya, saya akan menjelaskan bagaimana nilainya ya. Di sini ada yang saya nilai itu ada beberapa aspek dari yang penilaian yang akan saya lihat dari kalian, yaitu tentang motorik dan sikap kalian. Jadi seperti biasa-biasanya pembagian nilainya itu mungkin nggak perlu saya jelasin lagi ya, apa saja yang saya nilai dan berapa muatan nilai dari beberapa itu. Nah, sebelumnya kalian udah absen belum nih di Google Form? Sudah, Pak. Udah ya? Ya, Wak. LKPD yang saya berikan udah di-download? Udah dipegang? Udah dibuka? Hah? Sudah. Gimana? Sudah. Udah ya? Nah, siapkan LKPD-nya ya. Sudah, Pak. Nah, Sudah. nah, saya jelaskan nih sistem memori. Apa itu sistem memori? Nah, sistem memori ini ialah bagaimana cara untuk kita mengakses, menyimpan, dan mengeluarkannya. Jadi mengoutputnya ya. Jadi bagaimana, karena kenapa sistem memori ini sangat penting? Nah, namanya data ataupun itu apapun itu bentuknya, kita harus menjaganya sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau data itu sempat bocor maksudnya bocor. Jadi data itu tersebar ke orang lain dan orang lain itu mengetahui data kita. Nah, bisa saja mereka melakukan yang tidak diinginkan oleh kita ya. Itu data tuh harus kita jaga hati-hati. Memori ini, bagaimana kerja sistem memori itu? Namanya sistem. Jadi dia memiliki aturan dan fungsinya.
dijelaskan bahwa di dalam satu sistem memori itu terdiri dari ROM. Nah, ROM itu read only memory firmware. Jenis memori ini itu dia nggak perlu jadi dia harus selalu diberikan aliran listrik atau di refresh agar data yang ada di ROM itu tidak hilang. Kebalik, ini ialah memori yang tidak hilang. Jadi ROM itu dia tidak perlu aliran listrik, nggak harus selalu hidup komputer kita. Nah, saat komputer kita mati, data yang ada di dalam komputer tidak akan hilang. Kenapa nggak hilang? Karena si ROM ini nggak harus selalu dialiri listrik. Jadi dia aman di dalam memori si ROM tuh. Contohnya apa? Yang ada di BIOS. Nah, jadi di BIOS itu data yang ada di BIOS dia tidak akan hilang. Apabila kamu matikan laptop kamu, saat kamu hidupkan, dia akan seperti sebelum kamu hidupkan. Jadi si datanya itu tetap aman ya. Nggak ada yang harus perlu kamu ubah atau ada yang hilang sedikit. Itu tidak akan berkurang datanya walaupun saat kamu matikan. Nah, terus selanjutnya ada si RAM. Nah, RAM ini memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer masih hidup dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Jadi si RAM ini datanya tuh dia mengerjakan data, dia kerjanya itu cepat ya. Jadi apabila semakin besar RAM kamu, maka kapasitas kecepatannya itu maka sangat cepat. Jadi apabila memori RAM itu gede, maka kemampuan komputer itu dipastikan sangat besar juga. Karena kenapa? Karena si RAM itulah pusat dari tenaga komputer kita. Jadi apabila kamu RAM laptop kamu itu kecil, kinerja komputer kamu juga akan lambat. Dan apabila RAM kamu kecil, ada beberapa software yang gede yang nggak akan bisa dijalankan oleh dia, maka komputer kamu akan menolak untuk mengakses software itu. Jadi nggak sanggup ya. Di sini jelas. Yang saya sampaikan jelas nggak tentang RAM? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, di sini ada beberapa jenis RAM itu. Ada DRAM, SDRAM, dan EDORAM. Baik, di sini saya jelasin. DRAM, yaitu dinamik RAM yang sering kita dengar, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Nah, di sini dijelaskan kalau laptop kamu itu lambat, maka kita harus merefreshnya agar kecepatannya kembali seperti semula ya. Terus apabila si laptop kamu mulai mengelek karena kamu terlalu banyak membuka jendela Windows, maka sebaiknya ditutup yang nggak kamu butuhkan agar dia tidak lambat. Terus contohnya lagi ini, apabila kamu mengetik Word ya, tapi belum kamu simpan ya,
lalu mati lampu atau laptop kamu nggak sengaja mati, maka yang kamu ketik itu dipastikan tidak akan tersimpan. Kenapa? Karena kalau sistem RAM ini dia harus selalu dimasuki aliran listrik. Salah satu data yang harus selalu di-refresh ya, selalu berjalan itu. Nah, terus ada EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Di sini dijelaskan kalau sistem pada komputer itu pakai Pentium, maka RAM ini cocok untuk digunakan. Tapi sekarang laptop-laptop yang terbaru itu sudah tidak memakai sistem Pentium, sudah mungkin lebih canggih. Jadi EDORAM ini untuk saat sekarang ini sulit untuk kita ketemu ya. Dan mungkin udah nggak ada yang memakai EDORAM. Terus ada SDRAM nih. Ini Synchronous Dynamic RAM ini ialah Sediram. pengembangan dari Dynamic RAM. Nah, kalau nama dia itu pengembangan, dia maka akan ada yang bertambah dari yang lama. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecepatannya itu 100 MHz. Nah, jadi si SDRAM ini lebih cepat daripada yang dua di atasnya, EDORAM dan DRAM. Nah, itu udah jelas ya. Nah, terus ada statik. Nah, statik ini adalah jenis memori yang selalu CPU. Di sini dijelaskan memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Nah, ini dijelaskan. Simpan dengan baik. Di sini dijelaskan bahwa Dynamic RAM itu, RDRAM itu lebih mahal daripada SRAM, DRAM ya kan. Dan di sini dijelaskan memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Di sini dijelaskan static RAM ini hanya bisa digunakan oleh sistem yang menggunakan Pentium 4 saja. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini ialah sistem memori yang berada pada eksternal atau sistem luar dari perangkat komputer. Dia bisa menjadi salah satu alternatif memori tambahan. Lalu juga ada memori yang berbentuk pita yang ada di kaset radio. Nah, memori sistem ini mungkin udah sangat langka ya ditemukan. Kenapa? Karena orang lebih memilih yang simple dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Apabila kita berpergian membawai kaset radio, mungkin zaman sekarang itu kita akan ngerasa kesulitan ya, agak ribet membawanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang RAM atau yang lain? Halo? Saya Pak. Ayo. Saya silakan tanya. Tentang RDRAM Pak. VRAM. Tentang apa?
Ya RD-RAM. RD-RAM kan itu Bapak bilang tadi adalah DRAM, jenis DRAM. memori yang RAM, virtual RAM gitu. Gimana? rambus dinamik RAM, Pak. Oh, Rambus Ya. dinamik RAM. ya. Gimana? Nah, tadi kan Bapak di situ udah jelasin kalau RD-RAM ini adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SD-RAM. Kan di situ juga Bapak udah bilang kalau memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Maksud dari Pentium 4 itu apa, Pak? Nah, kalau Pentium itu ialah tingkatan. Jadi Pentium itu prosesor yang RAM yang ada pada CPU zaman dulu. Zaman yang nggak berapa tahun belakangan dia masih memakai sistem Pentium. Jadi prosesornya itu masih Pentium. Masih kalau sekarang udah tidak ada itu Pentium. Sekarang mungkin udah menggunakan apa? Menggunakan prosesor apa sekarang? AMD, Pak. Hah? AMD. AMD. Yang terbarunya? Intel Core i9. Intel Core i9. Nah, itu jadi dijelaskan bahwa kalau Iya, Pak. Bener. static RAM ini masih digunakan pada mesin yang masih memiliki kapasitas masih rendah, kan? Masih Pentium. Seperti itu. Mungkin Eka ingin menambahkan. Halo? Ada, Pak. Iya, Pak. Ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan kawannya? Ada, Pak. Udah jelas. Gimana ini, Din? Masih kurang puas dengan jawabannya? Apa gimana? Tentang Udah, Pak. Udah jelas, Pak. Jadi mungkin sekarang tuh static RAM tuh udah nggak digunakan pada komputer sekarang. Mungkin ada yang lebih baik lagi dari SRAM tuh, static RAM. Karena lebih banyak orang memakai dynamic RAM-nya daripada static. Oh ya, LKPD yang saya berikan apa sudah dikerjai? Sudah diselesaikan? Sudah, Pak. Nah, coba saya ingin lihat apakah sudah dikerjai apa belum. Share screen-nya, Pak. Mohon diaktifkan. Gimana? Share screen-nya belum aktif ya? Share screen-nya, Pak. Belum aktif. Oke, bentar. Ya, Pak. Nah, coba di-share. Ini, Pak. Bisa.
Baik, jadi kerja ya. Sudah Pak. Ada kesulitan Iya Pak. kah? Dari soal-soal PD itu Sejauh ada ini kesulitan? belum ada sih Pak. Nah, Oh, saya masih punya pertanyaan Pak. coba. Kalau RAM di laptop itu memiliki 2 slot, apa boleh memakai 2 merek RAM yang berbeda Pak? Bisa saja boleh. Kenapa? Karena slot RAM itu tidak berpengaruh. Merek itu tidak berpengaruh, tapi di RAM itu dia memiliki versi. Jadi nomor seri itu menentukan bentuk dari RAM itu. Jadi ada misalnya nih RAM ada yang tidak cocok dipasangkan di laptop kamu. Jadi nggak sembarangan nih. Misalnya tipe apa nih RAM kamu. Jadi dia nggak sembarangan. Bisa jadi kalau di pabrikan yang lain sama tipe ininya apa? Tipe serinya, maka dia bisa. Tapi apabila seriannya itu beda, itu nggak akan bisa. Seperti itu. Jadi dia tergantung tipe RAM-nya. Nomor serinya gitu ada ya? Bukan masalah merek. Jadi tipe RAM-nya itu cocok, maka dia akan bisa dipasang. Bahkan apabila pun satu merek, satu keluaran produk dari pabrik itu, dia satu pabrik nih, cuman beda dia nggak akan bisa dipasang. Misalnya nih ya, laptop apa nih yang biasanya laptop kamu laptop apa? Acer Pak. Nah, Acer itu kan memiliki beberapa tipe laptop ya. Tingkatan level laptopnya tuh, misalnya apa namanya? Keluarannya tuh tipenya kan? Tipe laptopnya kan beda kan? Iya Pak, itu. Nah, belum tentu misalnya Acer yang pertama keluar kan RAM-nya kan ada tuh. Nah, dipasang ke Acer yang tipe kamu sekarang pakai itu kemungkinan nggak akan nggak akan bisa karena tergantung tipe dari RAM-nya. Apabila kan udah jelas tuh si pabrikan dia kan setiap tipe yang keluar itu kan akan membuat suatu pembaruan ya. Bukan saya tekankan sekali bukan besarnya RAM yang mempengaruhi dia bisa dipasang atau enggak, tapi tipe dari RAM tersebut gitu. Mungkin Dinda mau menambahkan dari pertanyaan si Eka yang kamu ketahui. Din, Ya, Pak. mungkin kamu mau menambahkan jawaban untuk si Eka biar apa yang kamu ketahui tentang RAM itu. Siapa nggak ada, Pak? Nggak ada. Oke, terus ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, slot RAM itu ada berapa Pak sebenarnya? Gimana? Slot RAM itu ada berapa Pak? Nah, kalau untuk slot RAM itu Jumlah sendiri, slot RAM ada berapa Pak? ya tergantung slot.
kalau slot RAM itu sendiri tergantung dari pabrikannya. Ada pabrikan yang memberikan di laptop itu atau PC itu memiliki 2 slotnya. Ada juga yang dia hanya memiliki 1. Nah, ada juga yang pabrikan yang membuat RAM-nya itu tidak bisa dicabut, nggak bisa diganti. Ada juga yang membuat bisa diganti RAM-nya. Ada yang seperti gini, ada RAM tanam dan ada RAM yang bisa dicabut. Kalau RAM tanam itu dia tidak bisa diganti. Ada yang ingin tanya lagi? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Jadi kalian udah pernah membuka CPU? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, posisi RAM-nya itu berada di, kan ada slotnya tuh kan? Di mana? Slot RAM. Ada, Pak. Ada. Jadi apakah slot RAM itu bisa ditambah apa enggak? Bisa, Pak. Bisa slot RAM ditambah. Dia, saya lihat di beberapa komputer itu beda-beda, Pak. Ada yang slotnya ada 4, ada yang 2, Pak. Iya, tapi apabila dia hanya memiliki 1 slot, apakah bisa ditambah slot RAM? Tidak lah, Pak. Enggak kan? Nah, untuk RAM sekarang itu paling besar berapa? Muatan kapasitas RAM itu yang paling besar sekarang? 8 ya, Pak. Ya, 8. Jadi kalau misalnya RAM CPU itu memiliki 4 RAM-nya, itu mungkin itu udah sangat canggih ya. Karena itu udah dipastikan itu dia bisa mengerjakan semua yang kita perlukan itu. Semua aplikasi bisa dijalankan. Biasanya itu untuk kalian pernah lihat ini laptop yang banyak layarnya, tampilan layar. Dia hanya satu PC, tapi dia memiliki banyak monitor. Dia menjalankan semua monitor. Oh, pernah, Pak, pernah. Pernah ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, biar saya yang bertanya. Kalau misalnya ROM itu bisa diganti nggak? Iya, Pak. Kalau ROM itu bisa diganti nggak? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak.
Kenapa di ROM itu tidak bisa diganti? Karena dia tipenya susah ditemukan, Pak. Bukan susah ditemukan. Jadi si ROM itu dia berada di dalam prosesor. Jadi dia tidak bisa diganti. Dan dia pabrikan dia tidak dan pabrikan itu sendiri dia tidak mengadakan pengganti dari barang itu, nggak ada ininya, cadangannya. Jadi apabila ROM rusak, maka laptop kita nggak akan bisa dibenari. Karena ROM itu yang mengatur hidup matinya CPU. Jadi kalau ROM itu rusak, maka CPU kalian nggak akan bisa hidup. Tapi berbeda dengan RAM. Apabila RAM rusak, kita masih bisa menghidupkan, bahkan bisa menjalankan fungsi dari komputer kita. Cuman mempengaruhi di kecepatan atau kinerja dari komputer kita. Yang ini tanyakan lagi? Tidak, Pak. Sudah jelas. Baik. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri aja ya. Kita akan jumpa di Ya, Pak. minggu depan. Minggu depan. Nah, materi untuk minggu depan modul untuk minggu depan akan saya kirim di email lah. Nanti bisa kalian download untuk pegangan sebelum kita bertemu di minggu depan. Mungkin Iya, Pak. untuk yang remedial nanti hubungi saya agar melakukan remedial. Mungkin hanya segitu saja. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.